rutin. Pasien TB itu kan harus rutin selama 6 bulan. Yes, Ya, betul. Oh, harus rutin. artinya memang selama ini rutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Prima Podcast yaitu channel YouTube yang di-create dengan bentuk podcast, berbincang dengan narasumber untuk memberikan informasi kesehatan, baik itu yang ada di Puskesmas Rarang khususnya, dan juga untuk pemirsa-pemirsa di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu yang begitu sibuk setiap harinya nih, karena selalu melayani pasien. Beliau ini di rekam medis. Ya, betul. Jadi nanti kita akan membahas tuntas terkait dengan kegiatan-kegiatan rutin di rekam medis, dan mungkin ada informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber kita untuk masyarakat di rumah guna memberikan kualitas pelayanan pastinya untuk masyarakat di rumah, sehingga masyarakat mudah saat melakukan atau saat berkunjung ke Puskesmas Rarang. Langsung saja kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang nih, Mbak Indah. Jadi kita perkenalan dulu, karena beliau ini sudah berapa lama ya Mbak Indah di Rarang? Setahun. 1 tahun ya. Jadi mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang belum familiar dengan Mbak Indah. Jadi kita butuh perkenalan singkat histori beliau sehingga 1 tahun ini berada di Puskesmas Rarang. Silakan Mbak Indah. Perkenalkan, nama saya Indah Iswaro, bisa dipanggil Indah atau kadang Iin juga kalau di loket. Iin. Ya, untuk jurusan rekam medis dan di tempatnya di loket. Oke. Jadi sehari-hari memang di loket ya? Ya, loket dan rekam medis. Tim di loket ada berapa ya Mbak? Untuk sekarang ini ada 4 orang. Ada 4 ya, alhamdulillah ada 4, dan itu memang idealnya memang cukup segitu atau cukup? Oh cukup ya, Masya Allah. Dan yang penting untuk rekam medisnya ada 2 orang, insya Allah cukup. Oke. Di dalam dan di luar. Di luarnya juga ya. Nah, sehari-hari dengan 4 tim dan 2 rekam medis tadi, itu sehari-hari apa sih yang rutinitas yang dilakukan oleh Mbak Indah dan teman-teman? Untuk sehari-hari biasa kita datang, sebenarnya harusnya datang lebih pagi gitu kan, karena pelayanan. Tapi aku lihat ini kok paling rajin teman-teman loket, tetap pas aku datang kadang aku malu, kadang aku disapa Mas Agil telat. Iya. Biasa itu datang pagi nyiapkan loket terus menyiapkan komputer, menyiapkan untuk register, dan tentunya memeriksa berkas-berkas yang sebelumnya kembali. Ya, nanti untuk pelayanan kan biar tahu nanti berkas ini di mana. Jadi lebih ke prepare ya pagi-pagi ya. Oke. Luar biasa nih, berarti karena kan macam-macam jenis pasien kita kan Mbak Indah. Terkait dengan perkembangan teknologi mungkin, atau perkembangan perubahan aturan, mungkin apa sih hal yang baru di Puskesmas Rarang ini yang pemirsa di rumah itu belum ketahui, sehingga besok misalnya mereka ada ke Puskesmas misalnya berkunjung, apa yang mereka harus lakukan, mungkin hal yang baru. Karena yang saya tahu kalau dulu ya Mbak Indah ya, itu mereka harus bawa KTP, harus bawa kartu BPJS, atau mungkin ada bawa dokumen-dokumen lainnya. Kalau sekarang bagaimana sih Mbak Indah? Nah, kebetulan yang sekarang karena perkembangan teknologi, pasien itu sebenarnya tidak harus membawa langsung bentuk fisik KTP atau BPJS, apalagi sekarang ada mobile JKN untuk pasien BPJS. Ya, jadinya tinggal download aja mobile JKN itu sendiri dan masukkan nomor NIK, nanti tinggal aja masuk, datang, tinggal kasih HP, udah beres gitu.
aja untuk BPJS sendiri. Dan untuk KTP tidak perlu bawa fisik, cukup kalau ada fotonya cukup dilihatkan fotonya saja, nanti kita cek. Oh gitu. Jadi kan memang maaf nih ya Mbak Indah, saya sampaikan karena memang jarak di Rarang ini kan ada yang desa Landung, itu kan jaraknya jauh. Terus kadang mereka lupa bawa KTP, nah itu yang biasanya. Nah sampai di puskesmas dengan kondisi yang sakit, kalau kita sakit kan pasti butuh segera pertolongan, betul. Nah, tapi kalau tidak membawa dokumen tadi ditolak, tapi ternyata tidak ya. Yang penting kalau pasien itu karena kita kan sudah ada di sistemnya terdata pasiennya sendiri. Nanti kalau memang pasiennya itu jauh, kita nanti kalau dia pasien lama apalagi itu lebih mudah karena cukup menyebutkan nama dan alamat, nanti kita menyesuaikan. Oke. Dan apalagi dia membawa HP, ada di rumah misal lupa, tinggal difotokan aja KTP-nya Bapak gitu, atau kartu keluarga untuk anak yang belum memiliki KTP. Yes. Jadi ya dipermudah aja. Iya, gitu. lebih mudah sekarang ya. Jadi karena memang kita kaitannya dengan mengejar peningkatan mutu, Mbak Indah. Nah, terkait dengan pasien nih Mbak Indah, kan ada macam-macam nih pasien Mbak Indah. Ada yang mungkin dari gejala yang ringan, mungkin demam. Ada juga yang misalnya nih TB, misalnya penyakit-penyakit yang berbagai macam. Dan itu cara mengelompokkannya itu apakah dicampur atau ya udah setiap datang hari ini berkasnya ini gitu, atau bagaimana itu Mbak Indah? Ya, untuk pengelompokan sendiri kita menggunakan nomor rekam medis istilahnya. Jadi tergantung nomornya itu berapa, ada pengelompokan nomor-nomor sendiri. Dan tapi untuk kita di sini di Rarang kebijakannya untuk pasien penyakit penyakit jiwa dan penyakit TB kita memisahkan sendiri karena rekam medisnya itu sendiri kan sangat penting untuk pasien itu gangguan itu sendiri. Jadi agar memudahkan kita ketika mencari rekam medis pasien, kita pisahkan dia dari yang lain. Dikhususkan untuk pasien TB khusus dan untuk pasien jiwa khusus. Oke. Nah, apakah termasuk banyak kalau menurut saya pasien TB yang ke puskesmas Rarang ya? Lumayan. Apakah itu memang rutin atau bagaimana itu di masuk pasien gitu TB? Ya, rutin. Pasien TB itu kan harus rutin selama 6 bulan. Yes, betul. Oh, artinya memang selama ini rutin ya, Mbak Indah. Oh, Masya Allah berarti. Ya tadi sempat di episode sebelumnya kita juga membahas terkait dengan TB karena ada programmer TB menyampaikan memang saat ini itu mereka melakukan banyak pelacakan screening sehingga mereka pasien-pasien ini melakukan pengobatan secara teratur. Jadi memang sesuai ya, memang di loket juga begitu ya. Oke. Kembali lagi nih, kita kembali ke loket, ke rekam medis lagi nih. Oke. Kan selama ini yang kita ketahui biasanya hari Senin hari Jumat itu biasanya rame pasien nih Mbak Indah. Saya juga kadang melihat wah ini kayaknya kelabakan teman-teman ini melayani pasien yang begitu banyak. Tapi memang di puskesmas itu ketika datang udah ada antrian atau bagaimana? Ya, untuk kita memang udah ada antrian dan sekarang kita memisahkan untuk memprioritaskan pasien ibu hamil dan yang lansia harus prioritaskan. Jadi emang dipisah nomor antrian. Oh gitu, jadi mempermudah. Ya. Kalau sama dengan pasien lainnya, takutnya nanti kasihan ya ibu hamil. Ya, dan lansia. Oh iya betul. Wah, ini luar biasa nih, saya juga baru tahu nih sekarang nih. Serius, saya juga baru tahu dan memang ini langkah yang bagus kalau menurut saya Mbak Indah, karena memang lansia kita ini kadang gini nih kasusnya Mbak Indah, karena mereka kan tidak bisa mandiri ke ke puskesmas kan karena usia kan, jadi mereka di lain sisi membutuhkan pendamping untuk ke puskesmas. Untuk datang ke puskesmas aja sudah bersyukur kita ya kan, jadi kita bisa men-screening. Terus sampai ke puskesmas mereka ada antrian khusus ya, jadi tidak mempersulit gitu ya kan. Oke, luar biasa nih Mbak Indah. Jadi mungkin pemirsa di rumah belum tahu ya kan. Nah, mungkin terakhir nih Mbak Indah, apa ada tips kah buat pemirsa di rumah atau bagaimana
mungkin ketika ke puskesmas tidak perlu khawatir atau bagaimana kira-kira dari rekam medis, dari Mbak Indah beserta tim, kira-kira bagaimana Mbak Indah? Untuk tips sendiri, terus untuk ini ya, identitasnya. Okay. Sebenarnya saya lupa juga. Yes. Kita di sini untuk pasien baru kita memberikan kartu berobat. Jadi itu alternatif lainnya. Okay. Jika pasiennya misal lupa bawa KTP atau apa, itu harus membawa kartu berobatnya. Oke. Jadi untuk pasien sendiri memang banyak sih pasien yang kadang mengabaikan kartu berobat. Nah, itu. iya. Nah, itu juga lebih memudahkan pasien agar tidak antri itu lama karena dicarikan rekam medisnya. Ya, jadi jika dia punya kartu berobat lebih mempermudah pasien karena di sana sudah ada nama rekam medisnya. Yes. Jadi pasien itu tinggal dicarikan aja nama rekam medisnya, tidak perlu capek-capek dicarikan datanya seperti itu. Itu sih mestinya. Oke. Artinya untuk pasien baru yang telah diberikan kartu berobat itu jangan diabaikan. Ya, Oke. Jadi kalau bisa disimpan di dompetnya mungkin ya, Mbak Indah. Jangan asal dibuang. Iya, betul. Karena itu penting, mempermudah pasien juga, pastinya mempermudah teman-teman di rekam medis juga, dan meningkatkan kualitas pelayanan kita. Siap. Masih banyak sebenarnya nih Mbak Indah, saya mau tanya serius. Cuman mungkin part 2-nya nanti ya kan, mungkin part 2-nya. Jadi jangan kapok-kapok nih untuk datang ke Prima Podcast. Ya memang ini penting, harapannya memang masyarakat di rumah mendapatkan informasi-informasi dari kita yang memang kita terbatas. Mungkin pada saat pelayanan kita tidak sempat memberitahu kan, atau karena mereka sakit jadi tidak masuk kalau kita beritahu. Kalau dengan media kayak gini kan mungkin mempermudah masyarakat juga, mempermudah Mbak Indah dengan tim. Nanti saya mau tanya lagi terkait dengan rekam medis yang lainnya, saya kupas tuntas. Mungkin di sana juga ada Mbak Hera, ya kan, mungkin bisa gantian ada Mbak Ega. Terus ada Pak Munahar ya. Nah, iya, jadi nanti kita bisa, atau mungkin rame-rame ya kan? Ya kan? Ya, rame-rame kayaknya seru nih kita sambil bercanda, karena selama ini podcast saya itu terkesannya serius, Mbak Indah. Iya, jadi kalau misalnya rame-rame ada Mbak Ega, jadi kita asal jangan sambil sarapan aja di sini. Kalau sambil berbincang, kalau rame-rame, dan itu iya betul. Dan itu karena membangun karena masyarakat ini kan tidak sekarang ini jadi tidak mau informasi itu yang ya datar-datar aja, jadi ada butuh hiburan juga. Biar nggak bosan. Betul. Nanti kita ubah suasana, kita setting 4 meja, terus kita undang teman-teman dari rekam medis, dari loket. Apalagi sekarang kan emang trennya podcast kan. Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya sampai di masyarakat ditonton iya betul, lebih masuk lagi, dan mereka mudah hanya lewat HP. Siap. Terima kasih banyak nih Mbak Indah sudah mendukung podcast di Puskesmas Rarang, sudah menyempatkan waktu, dan yang terutama tadi sudah membagi tips tentang pelayanan di Puskesmas Rarang. Jangan kapok-kapok mampir ke sini Mbak Indah. Siap. Sehat selalu Mbak. Terima kasih. Siap. Begitu dia pemirsa di rumah, perbincangan singkat kami dengan rekam medis petugas loket di Puskesmas Rarang. Dan alhamdulillah tadi beliau sangat mendukung kegiatan podcast ini karena guna menyampaikan informasi yang ada di Puskesmas Rarang khususnya. Dan juga tips-tips dari Mbak Indah tadi mungkin bisa dilakukan, diterapkan, terutama tadi terkait dengan kartu berobat tadi. Kalau begitu pemirsa, jangan lupa kunjungi juga Instagram Puskesmas Rarang di UPT-BLUD Puskesmas Rarang. Silakan sampaikan permasalahan pemirsa di rumah melalui direct message kami, dan kunjungi juga TikTok. Kami juga ada TikTok Mbak Indah. TikTok Puskesmas Rarang di part of PKM Rarang. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya Mbak Indah ya di kolom komentar ya. Silakan pemirsa di rumah. Kalau begitu kami berdua undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kehilapan. Sampai jumpa di episode-episode mendatang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Makasih Mbak Ya, Indah. sama-sama Mas Agi.